Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, sadar atau tidak, ada beberapa kisah bagian dari kisah perjalanan hidup Yesus yang dramatis yang terjadi dan kita kenang secara istimewa di Pekan Suci. Oke, saya pernah buat satu pernyataan di media sosial. Minggu Pekan Suci bukan terutama tentang luka, tetapi mencintai sampai terluka. Nah, tentang mencintai sampai terluka ini itu diungkap, ditunjukkan dalam beberapa kisah dramatis dalam hidup Yesus menjelang dia disalibkan. Dan itu kita kenang secara istimewa dalam Pekan Suci yang secara intens kita gunakan kesempatan untuk mengingat kembali karya keselamatan yang dibuat oleh Allah dalam diri Yesus. Di Minggu Palma misalnya, pada hari Minggu itu, Hosanna, Hosanna, kata orang-orang mengeluh-elukan Yesus. Tetapi orang yang sama juga, kerumunan itu juga, mungkin ada yang berkurang dan bertambah, yang menyatakan salibkan dia pada hari Jumat Agung. Dan menunjukkan betapa berubah-ubahnya kita manusia. Ketika kita butuh, ketika kita ingin, kita menyapa, kita memuji, mengagung-agungkan. Ketika kita tidak membutuhkan atau kita rasanya tidak berharap lagi apa-apa dari dia, kita meninggalkan, kita lupa, atau pergi ke tempat lain yang memberi kenyamanan lebih dari yang kita pernah alami. Begitulah, salibkan dia, begitu, menjadi dari kawan menjadi lawan. Dan itu yang manusia lakukan. Saya pikir oke, kita bisa mencoba mengambil momen-momen dari Prapaskah ini, dari kisah Yesus ini, juga sebagai refleksi dari kehidupan kita, atas kehidupan kita. Tetapi Yesus tetap setia untuk mencintai. Dan karena itulah dia terluka. Salib, luka di salib itu salah satu dari luka lain yang dia alami. Jangan lupa bahwa murid yang dia kasihi juga mengkhianati dia. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kata Yesus kepada Petrus, tidak mungkin, kata Petrus. Dia sendiri bahkan tidak menduga bahwa dirinya akan begitu. Karena kita yakin bahwa Petrus berusaha menjadi murid yang baik. Tetapi dalam situasi-situasi hidup yang sulit, terjadi pembelokan yang karena ketakutannya, karena kebutuhannya, karena usahanya membela dirinya, mengkhianati Yesus. Bahwa kemudian dia menyesal, oke. Dan akhirnya Petrus juga tetap setia di dalam gereja. Tetapi dalam perjalanan panjang Petrus juga ada situasi di mana dia menyangkal untuk mencintai. Begitulah. Tapi cinta juga yang membawa dia kembali untuk tetap setia pada gurunya, kepada pemimpinnya, Kristus sendiri yang telah memanggil dia. Bukan hanya itu, ada juga Judas Iskariot. Ini sebuah drama yang lain lagi. Ya, kalau kita ingat peristiwa di perjamuan malam terakhir yang pergi mengkhianati, menjual Yesus, menyampaikannya kepada para pemuka agama tetangga dan mencium Yesus sebagai tanda inilah dia yang harus kamu tangkap. Dan dia menyesal juga, tetapi penyesalannya dieksekusi, diputuskan dengan cara yang tidak diinginkan oleh gereja, oleh siapapun dengan tindakan itu. Drama lain ketika Yesus harus memikul salib. Dalam peristiwa salib, Yesus menjadi tokoh utama dan saya pikir ini menjadi bagian penting dari permenungan kita. Tentang gereja masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ada yang harus ditambah, harus dikurangi jangan-jangan. Karena sudah terlalu banyak bertumbuh. Mungkin ada dahan yang harus dipotong dalam gereja yang sudah besar ini, pohon yang besar ini. Tapi satu bagian yang tidak boleh hilang, akar yang harus kuat adalah mengikut Yesus. Dan sesederhana, seraya, sesulit itulah perjalanan hidup kekristenan kita.
mengikuti Kristus, menerima Dia sebagai penyelamat, dan meneladani caranya memandang hidup dan melakukan pekerjaan setiap hari. Tentu menuntut usaha dan ketekunan. Dan Yesus sendiri juga sebagai manusia berhadapan dengan kesulitan ini, toh tetap digoda oleh iblis. Bapa, sekiranya boleh, biarlah piala ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu-lah terjadi. Inilah saya pikir menjadi nilai penting dari penghayatan akan pekan suci ini yang memuncak di Jumat Agung, dan tentu memuncak di kebangkitan lagi Jumat Agung, dan di kebangkitan happy endingnya cerita sampai pada Paskah ini. Yesus ketahuan tetap setia mencintai, dan disinilah nilai luhur dari perjalanan panjang ini. Mulai dari orang-orang ada yang mengkhianatinya, muridnya sendiri mengkhianatinya, bukan hanya seorang, 2 orang, bahkan kocar-kacir, dan dia sendiri harus memikul salib. Dan itu semua dilalui dengan setia karena cinta kepada Bapa dan manusia. Nah, andai kata tidak ada kesetiaan ini, kisah akan berbeda. Tentang luka ini, penghayatan kita pun akan berbeda. Nah, jadi fokus kita bukan berhenti pada luka itu, tetapi mengapa Yesus sampai terluka? Itu karena dia mencintai secara tekun, merawat kesetiaannya. Kesetiaan. Ya, kalau tidak setia, sudah membelot, sudah meninggalkan Allah. Tetapi dia memilih untuk tetap setia, berkomitmen, dan tekun merawat itu. Dan itu adalah cinta, saya pikir. Cinta bukan lagi soal perasaan suka, yang mana perasaan bisa berubah-ubah, tetapi menjadi nilai yang dibela bahkan sampai pada akhir hidupnya. Bahkan bila pun dia harus terluka, tapi dia mau tetap menjalani itu. Saya pikir itu nilai yang tidak boleh hilang dan harus diperjuangkan. Dan untuk tetap setia merawatnya tentu juga dibutuhkan semangat. Bayangkan menghayati 40 hari masa Prapaskah pun tidak selalu mudah untuk setia pada apa yang kita ikrarkan. Berpantang ini, berpantang itu, berdoa ini, berdoa itu, dan ada juga dengan publikasi di media-media sosial. Tapi merawat itu benar-benar dan menjadikan itu milik diri sendiri, melakukan itu bahkan ketika tidak dilihat orang. Saya pikir perjuangan dan menuntut keaslian, kesejatian diri kita sebagai orang Kristen. Sebuah perjuangan terus menerus, bukan hanya pada masa Prapaskah, bukan hanya di pekan suci, tetapi pekan suci ini secara istimewa mengingatkan kita akan perjalanan semacam itu yang ditekuni. Semoga kita sanggup, dan bila mana kita sadar kita tidak sanggup, kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menguatkan kita. Pace ibene.